Jadi kalau Anda nanti diteror DC dan Anda tahu perusahaannya ilegal, bilang aja, "Kapan bayar?" "Nggak mau bayar." "Kenapa?" "Perusahaan kamu ilegal. Terima kasih ya uangnya." Gitu. Terkait dengan pinjol, pinjol itu, ini tak kasih contoh, ada beberapa. Yang pertama, pinjol yang punya izin. Itu stratanya paling dukur, paling tinggi. Di paling tinggi. Ibarat kerjaan, dia sudah boleh. Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu kayak pinjol itu, perusahaan pinjol, itu harus memiliki ketentuan yang disyaratkan. Ketentuan yang disyaratkan apa? Nah itu jelas, perusahaan pinjol harus punya izin berbentuk badan hukum, punya izin dari menteri, terdaftar di OJK, berizin di OJK, izin operasional, itu jelas. Untuk menjalankan bisnis pinjol itu harus punya izin. Kalau tidak punya izin berarti dia ilegal. Tengah-tengahnya Pak terdaftar. Contoh nih Pak Jun atau orang lah, dia orang. Nah dia bikin perusahaan fintech, dia daftarkan perusahaannya ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berarti baru terdaftar, belum boleh beroperasional. Belum boleh, jadi baru izin, baru terdaftar, dia belum punya izin untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, lihatnya bagaimana? Cek website OJK. Kemudian yang paling jelek, itu ilegal. Ilegal itu sudah tidak terdaftar, apalagi tidak berizin. Loh Pak, tapi kok bisa ngasih pinjaman? Nah, ini masalahnya. Karena ketentuan hukum di Indonesia ini berbeda. Pinjol ilegal itu kan hanya terdaftar di Play Store atau iOS. Jadi tidak terdaftar di OJK. Makanya saya bilang itu ilegal. Ilegal itu sudah tidak sah. Menjalankan operasionalnya aja lu sudah tidak sah. Itu ilegal. Tapi Anda kan dapat duitnya. Iya boleh. Nah nanti karena dia ilegal, ini tak kasih hukumnya dulu biar paham Anda sekalian ya. Contoh, Anda punya pinjaman dengan perusahaan fintech ilegal. Lalu status utang perutangannya bagaimana? Sah selama pinjolnya legal. Tapi kalau ilegal tidak sah. Makanya tidak usah dibayar. Anda kan punya Google hari ini, tanya Google. Buka itu, ada banyak menteri yang menyatakan pinjaman online tidak usah dibayar. Banyak. Karena apa? Karena hubungan hukumnya tidak jelas. Nah, jadi kalau saya pinjam ke perusahaan fintech, itu disyaratkan pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan perundang yang berlaku. Itu harus jelas. Perusahaan fintech harus izin di OJK. Kalau tidak izin, ilegal. Kalau ilegal bikin perjanjian utang perutangan dengan kita, tidak sah. Cacat hukum utang-utangannya. Makanya tidak usah dibayar. Jadi kalau Anda nanti diteror DC dan Anda tahu perusahaannya ilegal, bilang aja, "Kapan bayar?" "Nggak mau bayar." "Kenapa?" "Perusahaan kamu ilegal. Terima kasih ya uangnya." Gitu. Nggak usah dibayar, karena apa? Ilegal. Gini, saya kasih ilustrasi yang enak. Ketika kita pinjam ke pinjol, terus nggak bisa bayar, saya kasih tip. Loh, perusahaanmu kan ilegal, ngapain nagih? Gitu kan aja. Kamu urus izinnya dulu ya. Nanti kalau sudah kamu punya izin di OJK tak bayar. Loh, aturannya dari mana? Aturannya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8. Itu jelas, pelaku usaha wajib dalam menjalankan usahanya wajib satu sesuai dengan undang-undang itu ada. Diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu kan aja. Pasal 8 sama 18 itu diatur. Nah, kalau nanti sudah punya izin tak bayar. Selama belum punya izin kamu masih ilegal, nggak usah dibayar. Kalau tanya, kasih link video saya, katanya Pak Jun nggak usah dibayar, gitu kan aja. Atau kalau enggak, cari artikel-artikel tentang masalah, ada itu orang OJK yang menyatakan bahwa kalau pinjaman dipinjol dan itu ilegal nggak usah dibayar, itu ada. Kasih screenshotnya, kirimkan. Saya ngikutin anjuran dari OJK, gitu kan aja. Loh kamu kan kalau ngasih waktu itu pinjem kan tidak seperti ini. Iya, karena waktu saya pinjem saya tidak tahu kalau aplikasimu ilegal. Gitu kan aja.
biar kapok itu pinjolnya gitu ya. Jadi perbedaan legal dan ilegal seperti itu. Kemudian, nah dampaknya bagaimana Pak kalau kita tidak bayar? Kalau legal, ini saya bilang ya, kalau legal kemungkinan besar kalau Anda tidak bayar, nama Anda masuk di slik OJK. Apa itu Pak? Nanti saya jelaskan dalam video selanjutnya. Jadi slik OJK itu berdampak. Dampaknya kalau Anda tidak bayar, Anda akan kena yang namanya BI checking. Sehingga akan berpengaruh terhadap pinjaman Anda. Kalau Anda pinjam ataupun Anda pinjaman, itu akan berdampak. Terutama kalau Anda mau pinjam lagi loh ya. Pinjam kayak rumah, KPR itu berdampak. Tapi itu bukan harga mati. Tenang aja. Anda bareng dengan Pak Junedi yang sekarang akan mencarikan segala solusi utang Anda. Oke, terima kasih.